Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang review Wuling Cortez. Nah, untuk video kali ini kita akan review terutama bagian performa dan ketahanan ya, kenyamanan ketika berkendara. Tapi sebelum dilanjut, monggo di like dulu, di subscribe channel ini agar kita terus mengikuti video-video menarik dan keren berikutnya dari IM Vlog tentunya. Nah teman-teman sekalian, saat ini kita akan membuat video performa dan bagaimana feel berkendara menggunakan Wuling Cortez. Simak video ini sampai akhir ya. Nanti kita juga akan coba top speednya berapa di jalan yang memungkinkan tentunya. Mohon maaf ini karena keterbatasan alat ya. Oke teman-teman sekalian, jadi Wuling Cortez ini adalah salah satu MPV menengah yang didesain oleh Wuling sebagai pesaing beratnya, saya sebut merek nggak apa-apa ya, Innova ya. Jadi dengan fitur yang sedemikian komplit namun dengan harga yang mungkin dari Innova selisih 200 jutaan ya. Nah ini tentu menjadi sebuah pertimbangan tersendiri kalau Anda pengen membeli mobil dengan fitur yang melimpah namun dengan budget yang lebih terbatas. Mungkin pertimbangan Anda hanya ini. Biasanya yang masih menjadi pertimbangan adalah bagaimana daya tahan mesin ini ketika dipakai jangka waktu lama. Nah kalau itu saya belum bisa banyak berkomentar, nanti biar waktu yang akan menjawab bagaimana performa mobil ini atau bagaimana keluhan-keluhan mobil ini setelah dipakai beberapa tahun yang akan datang. Tapi menurut pemilik mobil ini, selama dipakai ini sudah 80.000 km, 1 tahun lebih, termasuk banyak ya penggunaannya, itu tidak ada komplain sama sekali. Dan termasuk menurut beliau biaya servisnya sangat murah, spare partnya juga sangat murah bila dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain, karena beliau punya mobil-mobil sekelas, dulu pernah pelihara Innova tipe G, dan menurut beliau masih lebih ngirit penggantian spare part Wuling ini. Nah, dan beliau selalu servis di bengkel resmi, jadi harga spare partnya pun masih sangat terjangkau. Dan beliau bahkan mengatakan ini harganya ini masuk akal nggak? Masuk akal itu maksudnya karena sangat murah itu ya, bukan karena sangat mahal, tapi karena sangat murah. Nah sekarang kita coba pakai berkendara. Ini saya memilih jalan-jalan yang bumpy ya, jadi yang banyak gelombang-gelombang. Mobil ini termasuk nyaman, minim getaran ya, karena memang bodinya besar. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu antep ya, antep. Ini ada suara sedikit geledak-geledak, tapi termasuk minim ya, wajar, masih wajar lah. Nah ini jalan bergelombang, mungkin bisa didengarkan nanti di mic ya. Ini sudah mulai jalan bergelombang. Karena ini menggunakan transmisi matic ya, bagi saya yang sering menggunakan transmisi manual, mengendarai mobil ini semacam kayak mengendarai mainan aja ya. Jadi kaki yang fungsi hanya kaki kanan, sementara kaki kiri bisa jegang ya, nganggur. Ini tangan kiri juga nganggur, ini nggak ada kerjaan mau ngapain, bisa karena setir atau kemudi cukup dipegang tangan satu ya. Nah ini nyaman. Memang Matic ini solusi yang tepat bagi Anda yang sering berkendara di perkotaan. Jadi Anda tidak perlu capek-capek nginjak kopling dan pindah gigi ya, tinggal ngegas saja, waktu berhenti ya berhenti. Nah ketika dipakai jalan ini, di bagian depan panel speedometernya ini akan ada penunjuk speed ya, kecepatan, kemudian rata pemakaian bensin. Ini mohon maaf ini agak getar-getar ya, karena tool saya terbatas. Jadi karena keterbatasan waktu ini sementara menggunakan tripod biasa, kita pegang ya, dan kita nggak perlu kebut-kebut. Nah ini speed 16 km per jam, rata konsumsi BBM nya 7 km per liter. Ini kita memang sengaja santai, ini jalannya begini. Dan
nanti di depan itu ada jalan yang cukup menanjak. Nanti kita coba bagaimana feel-nya ketika menghajar jalan menanjak. Dan kita sudah tahu bahwa ini menggunakan 1800 cc mesin bensin ya. Oke, transmisi matic. Sopirannya ini ringan ya, jadi cukup dipegang tangan satu, nggak perlu banyak tenaga. Jadi ketika dikendarai cewek pun tetap nyaman ya, ringan. Walaupun ini mobilnya besar, namun kemudinya tetap enteng. Untuk ruang kemudi termasuk kedap, jadi suara mesin kalau tidak RPM tinggi atau nyaris tidak terdengar dari sini ya, dari ruang kemudi nggak terdengar. Oke, di depan itu ada jalan menanjak, coba kita kejar bagaimana impresinya ketika menghajar jalan menanjak. Kita pakai transmisi matic, tidak kita pindah ke manual, jadi biar komputer atau ECU yang memproses datanya ya. Oke, nanjak, kita gas. Nah ini, oh iya, tadi sempat agak lemot ya, ternyata dia mau shifting gigi ya. Jadi awalnya itu terasa berat, ternyata dia mau shifting gigi rendah. Jadi solusi bagi Anda ketika mengajar jalanan menanjak dengan mobil ini, baiknya Anda menggunakan mode manual ya, jadi digeser ke mode manual. Jadi RPM mobilnya bisa Anda atur sekehendak hati dan bisa mengajar jalanan menanjak dengan lebih maksimal. Termasuk juga ketika mau menyalip-nyalip kan perlu RPM tinggi ya. Nah, kalau Anda menggunakan mode matic-nya sepertinya agak berat untuk menyalip tiba-tiba ya. Nah, ini agak menanjak. Nah, ini lemot dulu, ini lemot. Nah. Ya bukan lemot ya, tapi memang karena dia menggunakan gigi tinggi, jadi dia perlu shifting ke gigi rendah. Nah. Tapi overall masih oke kok. Ketika dipakai matic pun tidak ada masalah. Sebagai tambahan informasi teman-teman sekalian, karena ini transmisinya matic ya, jadi ketika Anda mengendarainya di trek yang lurus dan ketika pedal gas Anda injak terus-menerus, itu akan berasa semacam ada hentakan-hentakan ya. Hentakan-hentakan itu adalah perpindahan gigi dari misalkan dari 1 ke 2, 2 ke 3, itu terasa perpindahannya terasa. Jadi tidak halus, jadi semacam ada hentakan-hentakan. Tapi hentakannya pun tidak terlalu keras ya. Jadi masih layak lah. Masih ya memang kerasa tapi tidak terlalu begitu mengganggu. Karena memang menurut informasinya, jadi ini adalah sebenarnya transmisinya manual, cuma dia dirubah koplingnya itu dari pengoperasian kaki dipindah ke pengoperasian komputer. Jadi yang kopling kakinya diganti dengan kopling komputer. Kelebihannya adalah biaya perawatan transmisinya itu lebih murah dan lebih mudah, dan infonya ini perawatan gigi transmisinya itu paling murah dibandingkan model transmisi matic yang lain ya. Namun ada kelemahannya ya, tadi ada sedikit hentakan semacam mobil manual, padahal ini transmisinya matic. Biasanya kalau transmisi matic di mobil yang lain ya pernah saya coba itu kan halus ya, jadi tidak perasa perpindahan giginya. Namun untuk unit ini Wuling Cortez yang 1800 cc matic ini akan terasa sedikit hentakan-hentakannya ketika melakukan perjalanan walaupun kita injak pedal gas terus-menerus. Nah, ini tadi fitur yang otomatis
menyala ketika kita injak rem kemudian mobil berhenti, maka dia auto brake ya. Jadi ini lampu ini menyala, kemudian otomatis ini mobil ini sudah mengunci, tidak bisa jalan lagi. Jadi handbrake manual berupa biasanya di sebelah kiri ini ya, ini sudah nggak ada, sudah diganti handbrake yang model elektronik komputer ya. Jadi nggak perlu menarik manual, otomatis mengunci ketika mobil berhenti. Oke, kita sudah masuk jalan lurus ya. Sekali lagi ini hanya untuk tes dan tetap utamakan safety selama perjalanan, patuhi batas kecepatan maksimal. Padahal kita mau nge top speed ya, yang pasti nggak mungkin mematuhi batas kecepatan maksimal ya. Ini kan maksimal 80 km/jam. Oke, ini kita patuh dulu ya, patuh minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Oke, santai dulu, ini belum masuk trek lurus. Oke, kita mulai dari posisi 0, kita gas. Mentok ini pakai matic ya, jadi saya tinggal lincep gas saja. Kita lihat kemampuan mesinnya. Lurus 120 km/jam. Ini gas hampir mentok, tidak mentok ini. Mentok. Sudah mentok, sepertinya agak berat naiknya. Sudah ya, cukup. Teman-teman sekalian, jadi secara feel berkendara ini mobil ini walaupun ini matic ya, tapi berasa seperti mobil manual. Jadi ketika gas itu diinjak terus menerus, itu akan ada terasa beberapa hentakan yang agak keras. Nah, untuk mengatasinya biar hentakannya tidak terlalu terasa, jadi gas itu harus ketika shifting akan terjadi, itu gas harus dilepas. Jadi sering-sering saja kita perhatikan jarum RPM-nya. Jadi ketika sudah RPM 2000 hampir mendekati 3000, itu kaki segera kita lepas agar gasnya 0, kemudian secara otomatis dia akan melakukan shifting. Nah, dengan begitu nanti hentakan itu akan terasa lebih halus seperti mobil manual ketika perpindahan gigi. Jadi teknisnya hampir sama seperti itu. Kalau gas diinjak terus menerus, itu akan terasa nanti hentakannya, perpindahan shifting giginya itu akan terasa sekali. Dan ya sebenarnya masih dalam batas normal ya, cuma itu tidak semestinya atau selayaknya mobil matic pada umumnya. Nah, atau alternatif yang berikutnya, yang kedua, kita bisa pindah mode ini ke mode manual ya. Jadi nanti untuk perpindahan shifting gigi itu bisa kita lakukan sekehendak hati, dan
tentunya nanti bisa lebih halus dan minim hentakan. Jadi ada dua alternatif agar lebih nyaman dalam berkendara. Yang pertama, sering-sering saja lepas pedal gas ketika RPM hampir mendekati 3000 agar nanti proses shifting bisa berlangsung dengan halus dan mobil tidak ada hentakan. Yang kedua, pilih mode manual dan kita sesuaikan gaya berkendara kita. Terus berikutnya teman-teman sekalian, yang tadi sempat kita tes adalah ketika ini benar-benar kita lakukan di mode matic, full automatic, ketika nanti melewati jalan tanjakan itu akan berasa awal-awal itu seperti mesinnya lemot gitu ya, atau kurang bertenaga. Itu terjadi karena proses shifting giginya agak terlambat. Jadi harusnya dia pakai misalkan gigi 2 tapi dia masih standby di gigi 4 dan tidak segera dilakukan shifting menurun, dan itu yang dilakukan adalah komputer ya, atau ECU ya. Nah itu akan terasa nanti mobilnya seperti lemot, padahal sebenarnya tidak. Nah untuk mengakali hal itu juga, ketika Anda menemukan jalan menanjak, ada dua teknik juga. Anda bisa menggunakan mode manual, jadi menaikkan dan mengurangi gigi dengan kehendak kita. Atau yang kedua, ketika dirasa mobil itu sudah mulai melambat ya, ketika terjadi tanjakan dan ini saat di mode otomatis, kita bisa segera melepas gas dan kemudian dia nanti akan secara otomatis shifting gigi dari gigi rendah ke gigi yang lebih tinggi, maksudnya dari 4 mungkin dia shifting nanti ke gigi 2. Jadi tenaga mesinnya nanti akan lebih terasa. Secara umum ya masih lumayan lah, masih dalam batas toleransi. Dan kemarin kita cek, ternyata yang mesin 1800 cc ini kalah power dibandingkan yang 1500 turbo ya. Kenapa bisa begitu? Nah ini kita perlu cari tahu lebih lanjut. Jadi kenapa mesin 1800 cc itu malah kalah power, kalah torsi dibanding yang 1500 cc turbo, padahal harusnya dengan spek yang lebih besar harusnya tenaganya lebih mumpuni. Kemarin kita coba di tol top speed sampai 140 km/jam tanpa penumpang ya, jadi hanya driver saja. Dan itu sepertinya memang belum mentok, tapi untuk naik lagi terasa agak berat ya, Mungkin prediksi saya kalau dengan mode manual ya, kemudian kita atur shiftingnya manual, itu bisa tembus 150 km/jam. Tapi hanya satu orang ya, kalau mungkin nanti dimuati banyak tentu hasilnya akan berbeda. Itu sedikit tambahan informasi. Wuling Cortez 1800 cc matic. Oh iya, di mobil ini ada pengaturan dua tipe gaya berkendara, bisa ergonomi E atau sport ya. Ketika ini dirubah ke mode sport, ini ada pencetannya di sini, ada tombol di sini, dia tarikan mesinnya itu akan terasa lebih responsif ya, Jadi shifting giginya terjadi di RPM yang lebih tinggi, jadi berasa power mobilnya itu keluar ya. Ketika disetel di E ya, atau lebih ke ergonomi, dia shifting gigi itu terjadi sekitar di RPM 2500. Namun ketika di mode sport, nah automatic sport, dia nanti shiftingnya di atas 3000. Jadi mobil itu lebih terasa tendangannya. Mungkin karena kemarin saya di tanjakan itu terasa lebih lemot, mungkin karena saya pakai mode ergonomi ya. Jadi tenaga mesinnya terasa lebih semacam tersunat atau terlimit ya, jadi tidak mengeluarkan tenaga terbaiknya. Ini sekarang kita mode sport, belum sempat kita coba top speed, mungkin hasilnya nanti akan berbeda ketika kita pakai mode sport ya, karena kemarin saya nyoba di top speed 140 km/jam itu dengan mode E ya, atau mode lebih ke mode ergonomi atau lebih mode ngirit ya.
Tapi kalau untuk mode sport mungkin hasilnya akan berbeda. Nah ini kalau mode sport, hentakan mesinnya akan terasa, walaupun ini matic, di mode matic nanti hentakannya dia lebih terasa. Oh iya, beda sekali. Nah mungkin karena kemarin saya nyoba di top speed itu pakai mode E, jadi apa namanya, tenaganya itu kayak disunat, jadi tidak keluar semuanya powernya. Nah ini kita mode sport, lebih berasa tarikannya. Kalau untuk ngebut-ngebutan ini ganti aja modenya ke mode sport ya. Jadi kalau mau nyalip-nyalip lebih ringan. Terasa ya kalau mode sport, jadi semacam kita rubah ke mode manual, jadi shifting terjadi itu di RPM 4000-an, jadi lebih terasa tendangannya. Jadi kita jalan 80 km per jam di jalanan raya, masih batas wajar ya, nggak ngebut-ngebut banget kok. Ini 80, kita coba cegas ya. 80, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100 ya. Memang tetap apa namanya, tendangannya kurang terasa, namun ya sudah lebih mending ketika daripada dibanding ketika kita pakai mode E. Oke teman-teman sekalian, itu tadi review tentang performa mesin ya, terutama ketika dipakai harian. Jadi overall lumayan, ini ya nilai 80 performa mesinnya. Dan bagi saya yang terutama sering menggunakan transmisi manual, menggunakan ini ya serasa pengalaman berkendara yang menyenangkan, jadi santai, enak ya, tanpa perlu ribet-ribet injak pedal kopling. Nah kemudian untuk durability mesinnya, kemudian spare part dan lain sebagainya, kita belum bisa banyak berkomentar karena ini unit mobil baru usianya 2 tahun, dan memang nanti akan teruji mobil itu one tech atau tidak, bandel atau tidak, layak untuk dipelihara dalam jangka panjang atau tidak, itu nanti ketika usianya mungkin sudah memasuki 5-10 tahun, nanti akan terasa performanya apakah turun atau masih tetap jos gandos gitu ya. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Itu sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya.